sebuah keyakinan jelas ya. Oke, keyakinan jelas yang memang mungkin kemarin-kemarin sudah ada keyakinan jelasnya. Kita ini kita lebih bagaimana kita bisa pahami itu kepada kita yakini nilai-nilai itu. Nah, hanya juga keyakinan tentunya kita yakini. Tak bisa kita kalau kita hanya ingat saja, tapi kita tidak percaya bahwa itu ketika saya lakukan itu akan baik bagi diri saya. Oke, kita harus yakin, ya. Karena namanya juga keyakinan. Ya. Nah, mari kita, ya, saya akan mendata di sini keyakinan jelas yang kita sudah pernah lakukan selama ini. Apakah kita masih yakin sampai sekarang dan masih ingat? Ya, oke. Keyakinan ya. Oke, yang pertama. Ya, apa tadi? Keyakinan yang biasa selama ini sudah. Ya. Oke, baik. Menghargai waktu. Ini nilai-nilai kebajikan menghargai waktu. Nah, bagaimana kira-kira contohnya menghargai waktu ini? Datang tepat waktu. Belajar tepat waktu. Apa lagi? Apakah hanya itu? Dia bekerja tugas tepat waktu betul dan teman. Yang lain? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Pokoknya lah, namanya juga tepat menghargai waktu itu artinya waktu ini tidak akan bisa kembali lagi dah. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Karena waktu tidak bisa kembali lagi, makanya perlu kita menggunakan waktu itu. Jadi buktinya kita menghargai waktu, kita memanfaatkan waktu. Kita manfaatkan waktu kayak kita sekarang ini kita manfaatkan waktu. Untuk apa? Bagaimana kita bisa meyakini keyakinan keras kita bisa betul kuasai. Ini dimengerti ya. Yang kedua, apa? Oke, saling menghargai. Saling bagaimana wujudnya ini? Bisa yang saling menghargai. Menghargai pendapat orang lain. Yo, menghargai pendapat orang lain. Dan ada sulata berbicara kayak Pak Duli sekarang berbicara. Ya, itu ya. Kita hargai. Nanti kalau selesai orang bicara, kita juga bicara. Apalagi bukti saling menghargai selain itu berbicara. Apa wujudnya? Tindakan yang biasa kita lakukan. Oh, berbicara dengan baik, dengan sopan ya. Yo, biar kita udah tahu ya. Tadi pendapat, kalau ada pendapatnya orang, tidak di gua, tidak boleh begini. Wah, salah itu. Itu salah. Kita hargai juga, ya. Kita hargai pendapat orang lain. Baru kita sampaikan apa maksud hati kita ya. Ada yang lain? Mulai dari wujud bicara menghargai. Oh, menghargai yang lebih tua daripada yang muda. Maksudnya orang muda menghargai orang tua. Ya, punya etika ya. Punya sopan santun terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Kita jadi menghargai. Apalagi orang tua kita dan seterusnya. Biar yang sesama juga sesama ya. Maksudnya sama umur kita ya. Kita juga bisa. Apalagi? Tabe-tabe, Oh, mereka tabe, pikirin dulu. Ya, kalau ada orang duduk, kita lewat, pamit, permisi, saya mau lewat, ya, gitu ya. Ya itu ciri khasnya orang Toraja deh. Nah, ciri khasnya orang Toraja ya. Ya, nah Buddha tahu lendo, Buddha tahu ngadoko, ya kita banyak duduk, kita lewat. Permisi ya, tabe. Tabe ini, tabe om, tabe sambaleng. Kalian buka dulu. Biar karena
mulai dulu bukunan. Saya kira bisa saling menghargai. Oke, yang berikutnya Tanggung jawab. bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Bagaimana cara ini? Kalau nilai-nilai bertanggung jawab ini, bagaimana mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari ini bertanggung jawab? Yang dimaksud itu? Ya? Oh, ada yang bilang kerjakan tugas bertanggung jawab dengan tugas itu. Oke. Apalagi? Yang bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dalam kelas. Apa yang akan bertanggung jawab dalam kelas? Oh, kebersihan salah satu. Oh iya, bertanggung jawab dengan kebersihan. Apalagi? Oh, tertib, bertanggung jawab. Kita harus menjaga ketertiban dalam belajar. Kita bertanggung jawab. Kita semua warga di dalam kelas itu bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana situasi kelas itu bisa tertib. Begitu maksudnya ya. Oke, baik. Apalagi yang bertanggung jawab? Masih ada ini yang saya tunggu ini kalau biasanya kita di bengkel. Tanggung jawab dengan alat. Oh, bertanggung jawab dengan alat. Ya. Apalagi? Sehubungan dengan alat, biasanya apa ya? Kalau ada alat, biasa ada apa? Ada? Kalau kita pakai alat itu, tentunya ada apa itu? Ada peker? Ada peker? Bekerja. Iya, ada pekerjaan. Kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Gitu lah. Ayo, karena kelompok A diberi tanggung jawab, dikasih tanggung jawab untuk rem, untuk sebelah kiri mobil, kelompok B untuk sebelah kanan. Ya, harus bertanggung jawab. Kalau kita diberi tanggung jawab harus menyelesaikan pekerjaan itu hari ini, karena kita kan jurusan otomotif ya, TKR ya. Kita maunya ke depan itu kan terjun di dunia kerja secara khusus di bidang perbengkelan. Karena kalau ada orang datang bawa mobilnya, maka kita harus mewujudkan tanggung jawab ini. Kita harus apakan? Kerjakan. Terus apa lagi? Harus diselesaikan. Terus apa lagi? Harus bagus, benar, baik, bisa digunakan toh. Kita harus bertanggung jawab. Jangan kita hanya bertanggung jawab bekerja tapi rusak. Wah. Ya, bongkar simpan toh. Kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Ya, apalagi kita jurusan ini TKR ya, yang di kendaraan ringan. Kalau tidak hilang tanggung jawab di sini, wah, bagaimana kira-kira? Orang tidak percaya dengan kita deh. Apalagi, cepat. Ayo, sudah menggunakan menghargai waktu, saling menghargai. Wah, ini bertanggung jawab. Apalagi? Kerja sama. Bisakah hidup kita tanpa kerjasama? Tidak itu. Tidak ya? Kerjasama biasa disebut namanya gotong royong. Sudah biasa gotong royong kan? Iya. Kita yakini bahwa ketika kita bergotong royong, pasti apa yang terjadi? Pekerjaan cepat selesai. Jika kita kerja sama dong. Nantinya ketika kita terjun di dunia kerja, bisakah kita itu bekerja sendiri-sendiri? Tidak bisa. Butuhkan orang lain. Jadi kita harus mampu bisa bekerja sama. Ini kita harus yakini, ya, bahwa ketika kita kerjasama dengan orang lain, maka pasti hidup saya ke depan pasti bisa lebih baik. Kenapa? Bisa kerjasama dengan orang
bisa menyelesaikan pekerjaan bersama dengan orang lain. Yang kelima, nggak usah kita terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak susah kita ingat dan nanti lupa sebagian. Dan kalau lupa, biasa kita tidak lakukan. Nah kalau kita ingat, wih salah saya lagi, saya terlibat. Apa lagi? Bertanggung jawab sudah ada, kerjasama, saling menghargai, waktu, saling menghargai orang lain ya. Sama ya. Ini waktu di atas. Lagi. Kerapian. Kita makan kecil. Baik tanggung jawab apa ada? Tanggung jawab itu. Ya itu kita sama. Ya. Oke. Disiplin. Sudah masuk minat waktu disiplinnya. Ya betul. Disiplin itu sudah menghargai waktu ya. Nah, kalau datang tepat waktu. Ada lagi? Apa? Mengutamakan keselamatan kerja. Nilai-nilai apa yang kita dapat dari situ adalah bagaimana kita bisa apa? Nah, kita boleh mengutamakan Keselamatan. K3. Apa itu Pak? K3. Keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga ya, utamakan. Mengapa perlu kita ini? Karena di dalam dunia kerja yang ditempati nantinya itu apa? Itu kita butuhnya. Karena kita nantinya kerja di daerah-daerah yang memang rawan bisa terjadi kecelakaannya. Bisa terjadi kecelakaan. Hanya perlu kita. Ya. Jadi ini di dalam melakukan sebuah keyakinan kelas kita perlu ya nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif ya yang perlu kita lakukan. Ini jangan sampai kerjasama tetapi kerjasama dalam hal negatif, bukan begitu ya. Ya kerjasama dalam hal positif ya, nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai yang berkenan kepada Tuhan ya. Bertanggung jawab, tetapi bertanggung jawab dari hal negatif bukan. Nah, bertanggung jawab hal positif. Jangan sampai melakukan suatu hal negatif, tapi saya bertanggung jawab nanti. Padahal dia sudah salah. Ini hal-hal yang positif, nilai-nilai positif ya. Kita yakin ini. Oke. Kita kunci ini ya. Atau ada tambahan yang lain? Aku itu Pak, Kalau ayo teh. Yo. Bukan marah teh. Budang marna. Oke. Ini nanti kita gunakan di dalam selama semester ini. Di dalam proses pembelajaran kita baik di kelas maupun di lekser ya. Jika ada yang melanggar dari ini tentunya ada konsekuensinya. Ya kan? Oke, ada konsekuensi yang kita ya, ada konsekuensinya. Artinya kalau tidak menghargai waktu, kira-kira apa yang harus dilakukan di depan? Seterusnya ya. Tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Ada konsekuensinya. Oke? Ada ya. Konsekuensi itu tidak sama dengan hukumannya ya. Karena hukuman itu ya ada hukuman dan beda konsekuensinya ya. Jadi ini keyakinan kita, saya berharap supaya keyakinan kelas yang kita sudah buat ini bukan baru dibuat hari ini ya, tapi kita ya mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat yang kemarin-kemarin itu. Ya. Oke. Mungkin
Selamat pagi Pak Kristianin. Selamat pagi. Silakan. Kasih. Kamu tahu mengapa Bapak panggil kamu hari ini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya. Tapi kamu kan masuk kemarin ya? Iya Pak. Masuk, tetapi saya tidak menemukan tugas. Luis Fernando. Semua orang memang pernah melakukan suatu kesalahan. Termasuk juga Bapak pernah juga melakukan suatu kesalahan. Namun setiap tindakan kita itu pasti ada alasannya mengapa kita melakukan hal tersebut, ya. Nah, kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas ini kira-kira menurut Louis? Saya tidak mengumpulkan tugas, saya capek dan mengantuk Pak. Soalnya semalam saya lambat tidur sampai akhirnya saat pembelajaran jadi ngantuk Pak. Nah, kamu ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat Pak. Nah, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Nah, keyakinan kelas yang mana yang belum sesuai? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, kalau begitu apa yang akan Louis lakukan ke depan? Yang saya lakukan ke depan, saya akan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Bapak. Nah, kalau begitu bagaimana perasaan Louis sekarang? Saya merasa senang Pak. Nah, kalau begitu Louis senang, Bapak berharap Louis bisa lakukan ke depan ya. Ya Pak. Nah, selamat ayah, sampai semangat terus. Ya Pak. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur pada siang hari ini atas segala berkenan Tuhan kita boleh dipertemukan di tempat ini dalam rangka berbagi tentang budaya positif, di mana saya salah satu calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Di sini saya berdiri bukan sebagai orang yang hebat, bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi saya berdiri di sini untuk berbagi pengalaman sehubungan dengan budaya positif yang saya sempat ikuti pelajari selama mengikuti calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 dari Kabupaten Tanah Toraja. Bapak Ibu, kita akan berbagi tentang budaya positif. Ini budaya positif tentunya Bapak Ibu, kalau menyangkut tentang budaya mungkin bukan lagi suatu hal yang baru bagi Bapak Ibu. Apalagi kita orang Toraja, kita kenal budaya itu sangat kental. Dan kalau positif tentunya Bapak Ibu juga sudah tahu persis tentang positif. Mungkin muncul pertanyaan ketika disampaikan sebuah budaya positif, maka muncul sebuah pertanyaan, apa makna budaya positif itu? Ya, apa makna dari budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan selama ini? Dan mungkin juga bagaimana penerapan ke depan? Tentunya Bapak Ibu mungkin sudah menerapkan selama ini budaya positif,
Tapi kemungkinan juga ada yang belum, dan kemungkinan juga tidak ditahu bahwa itulah sebenarnya budaya positif. Oleh kesempatan ini kita akan berbagi tentang budaya positif itu. Budaya positif di sekolah itu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Karena kita seorang tenaga pendidik atau guru, maka kita menggunakan kata berpihak di sini pada peserta didik atau murid. Tentunya ini bisa juga kita pakai di lingkungan masyarakat atau di keluarga kita. Tapi karena tugas dan tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik, maka kita akan membahas tentang ya, kita pakai menggunakan kalimat ini ya, berpihak pada peserta didik atau murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Tentunya kita tahu itu bagaimana itu berpikir kritis. Jadi berpikir kritis di sini tentunya ya, tidak pantang menyerah ya. Tapi dalam berpikir itu kita memang membutuhkan sebuah keseriusan. Kemudian ada penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya melakukan sebuah tindakan berpikir baru itu tidak ada tanggung jawab, lepas tanggung jawab. Jadi kita dituntut di sini bahwa peserta didik dapat berpikir kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab terhadap apa tindakan yang dia lakukan, sehingga apa yang dia lakukan dia tidak melakukan dengan semena-mena saja, tapi dia memang betul-betul dia bertanggung jawab. Kemudian perubahan paradigma tentang budaya positif ini itu dari filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Dewantara yang mungkin Bapak Ibu juga sudah lama kenal. Itu mengatakan bahwa murid itu bukanlah tabula rasa atau manusia itu bukanlah tabula rasa. Artinya apa di sini? Dia itu manusia itu sejak dia lahir atau murid kita ini yang Tuhan percayakan untuk kita bina itu, didik, itu bukanlah sebuah kertas yang kosong. Artinya sudah memiliki tulisan atau memiliki kemampuan sebenarnya. Kita diingatkan di sini bahwa ternyata tidak seperti itulah. Manusia itu sejak dilahirkan itu sudah memiliki kemampuan sebenarnya. Cuma masalahnya ini belum nampak seutuhnya. Belum nampak seutuhnya, masih samar-samar. Kalau kita melihat itu, kalau sesuatu tulisan yang samar-samar tentunya sulit untuk kita baca. Sulit kita mengerti apa isinya sebenarnya ini, tulisan ini. Jadi seperti itulah manusia itu, seperti itulah anak-anak kita. Kemudian semua anak terlahir dengan karakter masing-masing atau dia unik. Kemudian budi pekerti. Jadi manusia ini sebenarnya memiliki nilai-nilai positif, sudah memiliki nilai-nilai baik. Kemudian di sini tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, di sini kita dituntut untuk menuntun agar murid-murid kita itu dapat bertumbuh dan mendapatkan sebuah kebahagiaan dan selamat. Bapak Ibu sudah tahu arti namanya bahagia. Jadi dia bisa, bukan hanya dia bisa bahagia di dunia ini, tapi dia juga di akhirat bisa selamat. Jadi kita itu dituntut untuk menuntun anak-anak itu untuk dapat bertumbuh dan bisa mencapai kebahagiaan
teramat dapat selamat. Itu guru ibarat sebagai petani, anak ibarat sebagai biji jagung. Ya. Kita ini ibaratnya seperti petani. Seperti apa itu petani? Tentu Bapak Ibu ya tahu kalau petani, karena bagaimana itu kalau petani. Ya. Ketika kita menanam sebuah tanaman padi kah, tanaman yang lain, sayur-sayuran kah, bagaimana kita di situ sebagai seorang petani itu, bagaimana bisa merawat dengan baik tanaman tersebut agar tanaman tersebut dapat bertumbuh dengan baik. Dan tentunya ketika kita menanam, tentunya kita mendapatkan atau memiliki tujuan bahwa ketika saya tanam padi, pasti yang hasilnya nanti pasti padi, tidak mungkinlah jagung atau yang lain. Jadi di sini bagaimana supaya bisa bertumbuh dengan baik, maka itu dibutuhkan tuntunan. Kita merawat dengan baik, merawat dengan sepenuh hati, supaya dapat bertumbuh dengan baik. Kemudian anak ibaratnya sebagai biji. Kita tahu kalau bibit itu ya mungkin ada bibit yang unggul, ada bibit yang tidak unggul ya. Tetapi bibit yang tidak unggul pasti tidak mungkinlah bahwa itu tidak bertumbuh. Pasti bisa bertumbuh. Persoalannya apakah itu hasilnya memuaskan atau tidak. Tapi pasti kalau jagung ya pasti tumbuh jagung. Pasti dapat berbuah jagung, bukan berbuah yang lain. Jadi itu anak itu ketika kita tuntun dengan baik, maka dapat bertumbuh dengan baik. Ini berpihak pada anak atau berpihak pada di sini berarti menggunakan seluruh kemampuan kita dengan tujuan anak tersebut bagaimana dapat bertumbuh dengan baik. Jadi memanfaatkan aset atau kemampuan yang ada pada kita untuk menuntun anak-anak atau murid-murid tersebut. Itu dari filosofi pendidikan belajar dewasa. Berikutnya, perubahan paradigma untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita harus menciptakan bagaimana kondisi sekolah kita bisa aman, nyaman. Murid-murid kita itu nyaman belajar, tidak takut, sehingga dapat melakukan sebuah tindakan yang baik, yang positif, dan bisa juga dia bisa berkembang dan juga dia bisa bertanggung jawab. Ya, tentunya Bapak. Kemudian disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, ini ketika ingin mendisiplinkan seseorang, maka perlu ada kontrol ya. Kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Namun saja di dalam mengontrol ini ya terkadang saja kita mengontrol ada yang sebenarnya masih keliru ya, dan ada juga yang sudah tepat. Nanti kita lihat bersama. Kemudian paradigma teori kontrol. Teori kontrol ini ilusi guru bahwa guru itu dapat mengontrol. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah.
dan dapat menguatkan karakter. Jadi ketika ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini bisakah kita mengontrol seseorang? Dari tadi itu, bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini di stimulus respon, dia mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita bisa hanya memahami. Tidak bisa. Kita hanya bisa memahami. Kita bisa memberikan pemahaman supaya dia bisa memahami sendiri. Jadi di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan, itu stimulus respon. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada suatu tindakan yang salah dilakukan, itu pokoknya itu salah lah. Kita selalu melihat bahwa ini salah. Ternyata di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita pasti ada tujuannya dia melakukan hal tersebut. Ya. Mungkin ada yang teriak-teriak ribut pada saat kita ada dalam kelas contohnya. Wah, ini tidak menghargai saya di depan baru dia, kamu ini ribut. Ya. Mungkin dia memiliki ada tujuannya. Mari kita melihat itu bahwa apa tujuannya mereka. Jadi bukan bahwa dia itu salah. Memang kalau kita lihat, oh iya, ini kan tidak tertib, dia salah. Tetapi mari kita lihat bahwa ini pasti dia punya tujuan. Mari kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan pasti punya tujuan. Terkadang kita tidak menyadari hal tersebut. Contohnya saya berdiri di sini, saya pasti punya tujuan. Bapak Ibu yang boleh hadir pada saat ini pasti punya tujuan. Apalagi kalau biasanya ini tidak sesuai dengan peraturan, salah lah. Pasti ada tujuannya. Mengapa dia bertindak? Melangkah pun satu kali kita punya tujuan. Jadi setiap aktivitas, setiap gerakan kita pasti kita memiliki sebuah tujuan. Nah, terkadang itu dilihat bahwa itu salah, tidak sesuai dengan peraturan tersebut, itu melanggar. Sehingga ini. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau di sini teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, tidak ada yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu lah yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Bisa saja saya mengatakan, oke, tertib hari ini dulu. Tapi begitu saya tidak ada, pasti bisa. Sudah. Ya. Tapi ketika dia sudah di sini, dia mengetahui bahwa ternyata saya lah yang mengontrol bisa diri saya sendiri, bukan orang lain yang bisa mengontrol saya. Maka pasti dia akan melakukan sesuatu yang dia yakini, yang positif, yang benar. Nah, kemudian di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah mulai mempengaruhi orang karena melakukan suatu kesalahan, baru tetap dia tidak bisa. Nah, langkah terakhir harus paksa. Nah, dari tadi saya sudah mengatakan seperti ini, ternyata kamu tidak bisa. Nah, sekarang kamu harus begini. Paksa. Kita harus paksa. Berbagai macam cara yang harus dilakukan. Ternyata teori kontrol, ternyata itu kita harus melakukan sebuah kolaborasi atau melakukan sebuah kerjasama, membangun hubungan yang baik. Ya. Orang yang salah tadi, murid yang salah, bagaimana kita bisa dekati, membangun sebuah komunikasi yang baik, baru kita dapat mengambil sebuah kesepakatan dan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kalau kita sudah sepakat di sini hal-hal yang akan ditempuh,
karena kita sudah membangun komunikasi dengan baik, kita sudah kerjasama dengan baik, sudah komunikasi lancar, ada hal-hal yang akan dilakukan. Apa pilihan yang dilakukan? Ya, tentunya menuju ke hal-hal yang positif. Pilihan-pilihan tindakan yang mau dilakukan ke depan. Berikutnya, metode berpikir menang kalah. Nah, ini pokoknya ya, kalau bukan kau yang salah, ya saya, atau kalau bukan saya yang ya benar, pasti kau salah. Pastilah. Ini pasti ada yang dirugikan, ada yang untung. Ini menang-menang ya. Ya anggap bahwa pasti salah lah. Murid kita itu salah. Melakukan ini itu ya salah. Nah, sebenarnya kalau dia teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Artinya apa? Kalau ada yang salah, anak tadi murid tersebut salah, bagaimana kita bisa di sini meyakinkan bahwa mereka ternyata melakukan itu karena ya mungkin kekeliruan, karena ada sesuatu yang memang tidak terpenuhi. Jadi dia tidak merasa bersalah terus. Dia merasa juga bahwa oh ternyata saya ya bisa juga melakukan yang benar. Ya, jadi bukan hanya kita lah yang menang, orang lain itu dirugikan. Kita bisa sama-sama ya bisa melakukan sesuatu yang baik ya. Ini berpikir menang-menang. Nah, itu sudah kalau menang kalah ya. Ini mudah-mudahan jangan dilakukan ya. Oke. Berikutnya, apa makna dari disiplin? Ya, apa makna dari disiplin? Muncul pertanyaan, apa sih maknanya ini disiplin? Mari kita lihat. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kita patuh terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukum, ya, hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, atau kalau tidak perlu tidak usah dilakukan. Ya, seperti saya berbincang-bincang dengan Pak Yaden tadi, ya, memang ini susah sekali di dalam merubah dalam waktu sekejap. Ya. Tapi disarankan jangan dilakukan itu. Mari kita mencari alternatif yang lain. Ya. Kita dapat melihat menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, ya, murid ya yang merdeka, kemudian syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Ini kita sudah yakini bahwa disiplin itu ya harus benar-benar dilakukan ya, untuk menciptakan murid yang merdeka. Ya. Kemudian ini dilakukan dari dalam diri atau disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini yang kita lihat sekarang pada anak-anak kita masih ada yang kurang. Sudah ada yang memiliki, namun kalau persentase itu masih kurang sekali. Ini kemungkinan juga ada ya pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mungkin ada juga, tapi sudah ada juga yang sudah mulai membangun
bagaimana supaya motivasi dari dalam diri ini. Kita orang Toraja biasanya mengatakan begini, kalau tidak dengan kesadaran, ya, maka tidak akan mungkin. Biar bagaimanapun caranya orang mengingatkan kita, kalau bukan dari dalam diri sendiri yang memulai, maka tidak akan mungkin ini terjadi. Itu motivasi dari dalam diri. Dan bukan motivasi dari luar, ya, bukan motivasi dari luar. Untuk bagaimana bisa menciptakan murid-murid kita ini yang bisa merdeka, ya, merdeka. Nah, berikutnya dari teori motivasi perilaku manusia itu dibagi dua motivasi, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Jadi motivasi eksternal ini terkadang masih ada dua sebenarnya di sini. Terkadang kita biasa lakukan. Ya, ini kita boleh melihat di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghukum. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maksudnya seperti ini. Kita ambil contoh kalau siswa kita contohnya. Ya. Ketika saya tidak datang sekolah, nanti ya saya ditegur, pasti saya dihuli, ya boleh, ya dipotong anunya. Kalau kita Bapak Ibu guru di sini kalau tidak datang di sekolah, terlambat datang di sekolah, nanti kita potong, ya, yang bisa dipotong, ya. Nanti dipotong yang apakah nafkahnya atau apakah yang seterusnya. Itu karena termotivasi dari luar ini. Karena apa? Karena itu dipotongnya itu anunya. Dipotongnya anunya. Ataukah kalau kita orang Toraja contohnya begini, kalau dia ada rambut solo, rambut tukar, wah, saya pergi bawa amplop, ya, karena nanti apa mau lakukan keluarga kita dirampok, ya. Itu motivasi dari luar. Apa katanya keluarga nantinya ketika saya tidak datang bawa amplop ini? Nah, dia tahu bahwa saya kerja ini, nah, banyak uang saya katanya mereka. Baru saya tidak datang. Nah, ini. Mau itu motivasi dari luar, dipengaruhi karena itu. Karena apa katanya? Apa kata mereka nantinya? Apa kata keluarga kita? Berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau ya pokoknya dari itu motivasi dari luar, dia akan muncul seperti ini. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan? Nah, ini ketika saya datang hari ini, maka saya nantinya pasti dikasih bonus karena saya libur pasti. Karena kita kejarnya bonus, libur dan seterusnya. Itu motivasi dari luar. Kalau orang Toraja biasa begini, kalau kita ya sekali lagi saya katakan itu rambut tahu, ya biasa berlaku ini, ya saya mau bawakan babi karena nanti kalau saya juga atau orang tua saya atau keluarga saya meninggal atau apakah menikah anak saya, pasti saya datang dibawakan juga babi, pasti lebih besar dari yang saya bawa. Masa dibantu rokok, sumber rokok, ya kan? Itu motivasi dari luar. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun murid kita ini, menuntun murid kita supaya jangan memiliki dari dua ini. Ada dua. Jadi motivasi dari luar itu ada dua di sini. Kita bisa kelompokkan menurut arti atau makna dari motivasi itu. Dan yang ketiga, yang motivasi internal. Ini tujuannya bagaimana kita bisa mendisiplin positif. Oh, pasti ada juga yang negatifnya. Kan? Kalau disiplin positif ya pasti ada negatif. Pasti. Tapi kita berbicara di sini yang positifnya.
Bapak Ibu kalau sudah positif itu mengerti lah, ya. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang hebat. Kita ditempatkan Tuhan di sini itu karena kita dilihat Tuhan bahwa kita ini adalah mampu, ya. Berikutnya, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi saya menjadi orang yang seperti apa bila saya rajin datang tepat waktu, contoh. Saya mau jadi apa sebenarnya nantinya? Itu cenderung melihat, bertanya pada diri sendiri, melihat diri sendiri. Kalau saya terlambat terus, kira-kira saya ke depan ini bagaimana? Apakah saya akan bisa tepat waktu atau tidak? Ya, pastinya tidak, karena tidak bisa karena biasa. Kebiasaan terlambat, terlambat terus akan mungkin. Dan tentunya ada nilai-nilai yang di situ yang perlu yang akan kita lihat. Ketika saya datang tepat waktu, apa sih nilainya? Nilai positifnya. Ketika saya terlambat, apa sih? Adakah nilai positifnya? Adakah nilai negatifnya? Kita dapat melihat sendiri, karena itu motivasi dari dalam diri. Karena siapa sih yang dapat mengetahui itu adalah kita sendiri, karena dah muncul dari dalam diri kita. Itu menurut teori motivasi perilaku manusia. Lanjut, nah di sini karena ini budaya positif, bagaimana bisa menciptakan budaya positif di lingkungan di mana kita berada? Maka itu dimulai dari dalam. Ada peraturan. Peraturan ini kan dibuat bersama. Ya, kita ambil contoh di sini peraturan kelas. Karena atau kalau di sini mungkin peraturan di sekolah. Ya. Nah, sudah itu baru kita dari peraturan tersebut kita harus meyakini apa keyakinan kita dari situ, dari peraturan itu kita yakini. Pokoknya begini. Datang jam 7.15 kita datang jam 7.15. Kenapa harus jam 7.15? Nilai apa sih yang kita yakini di sini? Kenapa harus datang jam 7.15? Memangnya belajar itu tidak boleh jam 8? Bisa. Cuma kita yakini apa sebenarnya di sini? Nilai-nilai apa yang kita yakini ketika kita tepat itu? Ya. Inilah keyakinan. Kita tuliskan di sini namanya keyakinan kelas, ya. Karena kita ini berhadapan dengan murid-murid kita. Kemudian ada lingkungan positif. Dia lewat keyakinan kelas ini, ada keyakinan sekolah ini akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan. Jadi kalau kita meyakini bahwa itu adalah bagus, maka kita bisa membuat lingkungan di mana kita berada itu bisa bagus. Ya, jadi jangan berharap kita maunya menertibkan murid kita, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Ya, tapi kita di sini tidak memiliki keyakinan bahwa apa sih gunanya, apa sih nilai-nilai yang saya yakini ketika saya datang tepat waktu. Kita mau bagaimana supaya lingkungan sekolah ini bisa disiplin, tapi di sini kita tidak betul dan meyakini. Maka di sini kita harus yakin, keyakinan. Ya. Berikutnya sehingga lingkungan yang positif itu dapat menciptakan budaya yang positif. Budaya positif, ya. Dapat menciptakan budaya positif. Berikutnya di sini karena ada tadi mulai dari peraturan kemudian keyakinan kelas, maka di sini kita membuat sebuah, di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Apa sih keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Ya. Di sini mungkin kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan, contohnya sini, ya. Tentunya ada di sini ada peraturan, tapi kita meyakini mengapa harus pakai helm? Jangan karena ada polisinya, itu pengaruh, bukan motivasi dari luarnya. Bukan motivasi dari dalam, tapi dari luar. Nah, pada polisi di sana pakai helm tidak. Bukan tidak diyakini bahwa di sini kita pakai helm karena itu berkaitan dengan keselamatan kita.
Kemudian mengapa kita memiliki peraturan ya kemarin-kemarin ini COVID ini ya, memakai masker ya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini karena sehubungan kita harus yakini bahwa ketika saya melakukan ini maka saya bisa terhindar dari virus corona itu. Tapi kalau kita tidak yakini, mana mungkin ini kita bisa melakukan. Nanti ketika berkerumun lagi, tegur lagi, ya itu terus dilakukan. Karena tidak diyakini. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah ini kita harus paham nih. Mengapa kita harus begitu? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih bagus kalau kita itu memiliki nilai-nilai yang kita yakini daripada kita mengikuti peraturan yang ada. Jadi ada peraturannya, kita harus yakini apa sih sebenarnya positif, nilai positif yang kita dapatkan dari situ. Berikutnya, keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal. Disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang ada di dalam. Ketika kita melakukan sebuah kita yakini, maka pasti kita memiliki motivasi dari dalam diri, karena dari dalam muncul dari dalam hati kita, dari dalam hati. Motivasi intrinsik. Seorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah memiliki sebenarnya motivasi dari dalam, sebenarnya itu tidak akan pernah lagi dilanggar sebenarnya. Jadi, kalau kita memiliki motivasi dari dalam diri, kita sadar betul. Saya masih ingat biasa disampaikan orang kalau ada yang keliru ya mengatakan dalam bahasa Toraja ya, namun itu loh pinelagi sempat lagi nanti ulama penanna tidak akan mungkin terjadi ya. Biar siapa yang mengingatkan, ketika memang tidak dimulai, tidak disadari dalam hatinya, maka tidak akan mungkin bisa dilakukan. Tidak mungkin mau bisa berubah. Ya, jadi hanya berpura-pura saja. Ketika kita suruh orang sudah tidak ada ya. Berikutnya, ya, ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, ini harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, yang umum, yang gampang dimengerti. Ya, jangan susah untuk berpikir lagi sih. Ya, ketika dibaca kalimat itu masih berpikir. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau nilai-nilai positif. Jangan katakan begini, ya, keyakinan kelas itu ya tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi sebenarnya dari situ keyakinan, ya, pokoknya tidak boleh datang terlambat. Seharusnya, ya, harusnya bagaimana? Harusnya, apa penyebabnya? Di sini kalau kita yakini, sebenarnya kita menghargai waktu. Kita harus menghargai waktu. Keyakinan itu adalah menghargai waktu. Bukan tidak boleh. Itu yang dimaksud di sini dalam bentuk positif, bukan negatif. Ya. Menghargai waktu banyak kan? Datang tepat waktu, belajar tepat waktu, bekerja tepat waktu, dan segala macam. Karena semuanya ada waktunya. Kita belajar menghargai waktu karena apa? Waktu itu tidak akan kembali lagi. Ya, waktu tidak akan kembali lagi, maka perlu kita hargai. Itu adalah salah satu contoh. Berikutnya,
keyakinan kelas yang lainnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak susah nanti. Ya, kita baru melakukan ini, ya ini lagi, dan seterusnya. Ya. Ini katanya yang paling ideal bagus itu ya 5 sampai 7 tahun. Apalagi kalau kita baru memulai, ya, katanya kita mulai dari itu yang sedikit-sedikit. Ya kalau semuanya sudah oke, ya apa kita naik-naikkan sedikit lagi. Berikutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Jadi ketika kita membuat sebuah keyakinan, maka itu jangan dimonopoli oleh hanya orang tertentu, guru atau hanya satu siswa, hanya murid kita yang aktif saja, itu saja yang mengenal. Tapi yang tidak aktif bisa dibiarkan saja. Harus dia mengetahui juga, dia yakini. Dan ketika dia yakini, ya dia bisa mengatakan bahwa ini dia sudah yakini. Kalau yang aktif saja, ya nanti hanya dia yang lakukan. Seperti itu. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak paten ya. Kita dapat melihat sesuai dengan kondisi situasi. Ya, tidak. Ya, bilang sudah ada di tempel, tidak boleh dirubah itu. Dan kita boleh tinjau sesuai dengan kondisi dan situasi. Ya. Kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak? Berikutnya di sini peraturan. Mari kita lihat apa sih perbedaan peraturan dengan keyakinan. Ya, kalau peraturan ya selalu kembalikan, ya ini kembali ke buku ke depan. Ya, kalau di sini keyakinannya ya harus bertanggung jawab. Karena tadi ambil buku di perpustakaan, ya harus kembalikan dengan bertanggung jawab seharusnya. Jadi keyakinannya ya bertanggung jawab. Jadi kita bersebuah keyakinan jelas ya bertanggung jawab. Nanti kalau dia bingung apa sih yang dilakukan di sini wujudnya dalam bertanggung jawab, ya contohnya kalau pinjam buku ya dikembalikan, kita bertanggung jawab. Ya, umpamanya di sini lingkungan kelas ya kita bertanggung jawab dengan lingkungan kelas kita yang ada ini. Wujudnya apa kita tanggung jawab? Ya kita menjaga kebersihan, kita fasilitas yang ada kita jaga, itu tanggung jawab kita. Ya. Kalau kita seorang guru menuntut murid, ya mari kita bertanggung jawab dengan ini. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah di sini sebenarnya itu kalau keyakinannya itu menghormati orang lain atau menghormati diri sendiri. Kenapa kita kalau mengganggu orang lain kan? Mengapa orang tersebut tidak setuju? Karena apa? Kita tidak hargai orang tersebut. Nah kita juga belajar untuk menghargai diri kita. Karena kita dapat melihat bagaimana kalau orang juga seperti itu kepada saya. Ternyata seperti itu juga saya. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit. Nah ini sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kita ini komitmen. Kita di situ nilai-nilai itu adalah kita belajar untuk komitmen. Mengapa kita harus datang tepat waktu? Karena kita mau komitmen. Kita meyakini itu. Pasti kalau kita komitmen pasti ada yang nilai-nilai di situ, pasti ada nilai yang kita harapkan. Jika saya komitmen, saya bisa gunakan komitmen dalam segala hal nantinya dan seterusnya. Bukan hanya komitmen dalam waktu. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Ini menyangkut keselamatan. Jadi ya kalau murid pukul temannya, ya seharusnya dia hormati orang lain. Berarti dia tidak menghormati orang lain. Dia tidak memperhitungkan mengenai keselamatan. Setiap orang kan membutuhkan. Ya. Ketika dia yakini bahwa penting ini kita keselamatan, pentingnya menghormati orang lain, pasti dia tidak pukul orang. Ya. Pasti ya tidak akan pukul. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Ya.
bergantian atau antri ini menghormati orang lain, kemudian sama, tapi di situ kesabaran kita sabar ya. Tapi kalau kita tidak mau antri, saya guru, saya duluan, selalu di belakang. Sini kesabaran kita juga ini, kita tidak latih kesabaran kita. Kita juga tidak hargai orang lain. Kita terkadang mau dihargai, tapi kadang lupa untuk menghargai. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada yang seperti ini ya. Kemudian gunakan masker, itu kesehatan, keselamatan yang COVID kemarin kita pakai masih ada sampai sekarang. Kita keselamatan. Berikutnya jangan berlari di kelas atau koridor, itu kan keselamatan, berlari-lari ya. Nanti jatuh terpeleset ya kan, mati. Berikutnya ini dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Ini ada dampaknya ya. Ini ada beberapa dampaknya ketika melakukan penghargaan. Jadi dihukum dari penghargaan maksudnya seperti ini. Ya, melakukan sesuatu karena ada maunya. Ya. Ada maunya. Dia ini, saya mau datang di sekolah tepat waktu karena apa? Nanti kalau habis tahun, ya, ini di data ini ada tenaga yang mana yang apa? Yang berprestasi yang ya, tidak bersedia dilakukan ini. Nah, kita kayak itu begitu. Memang untuk jangka pendek mungkin bisa saja, ya bisa. Tapi untuk jangka panjang itu tidak bisa. Tidak bisa untuk jangka panjangnya, itu gagal. Untuk sementara mungkin bisa, oke. Karena kan tadi saya tertib ya, oke sudah berhasil tertib. Tapi kan untuk sementara tidak lama. Ketika tidak diberikan penghargaan lagi, apa nanti mau adu lah. Ya, di Korea itu bisa dong. Saya suka itu dulu. Ada kita dihargai kalau rajin. So, kalau sedikit bertanya aktif belajar dikasih langsung di semester ini. Ini karena itu ya, karena ada penghargaan. Tapi kalau tidak lagi tidak ada lagi, tidak usah lagi. Itu kan untuk jangka panjang tidak bagus. Berikutnya ini penghargaan. Penghargaan itu menghukum. Ya, ini apa? Penghargaan ini dapat menghukum. Ya, ada yang dikasih, ada yang tidak dikasih. Tidak dikasih, pasti ya kecewa lah. Ya kan? Apakah orang tersebut itu memang betul-betul tidak benar, tidak melakukan hal yang baik, yang positif? Coba. Benar jika kita mengatakan bahwa itu kau itu karena kamu tidak ranking 1, pokoknya tidak melakukan sesuatu yang baik lah, yang positif. Hanya ranking 1 lah yang positif, yang bagus. Ini karena ya, jadi berasa dalam dirinya, gagal saya ini ranking 1. Iya. Akhirnya yang lain yang dibuat. Contohnya ini penghargaan ini ranking ya. Kayak sekarang saya sangat setuju juga dengan ide tidak ada ranking sekarang. Karena itu ya selain ada angkunya di situ yang tidak ranking, yang sebenarnya mau ranking tapi tidak mampu, kasihan ya merasa gagal. Pasti ya. Padahal saya dijanjikan orang tua saya yang mendirikan motor kalau ranking, saya tidak ranking. Dengan dia gagal terus dia. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini kurang tepat, ketepatan. Tidak mengerti kalau dimaksud ketepatannya. Ya, contohnya tinggal sedikit tadi itu kan dia tetaplah tidak. Dikasih yang ya, pokoknya ada gula-gula begini ya. Ada orang kasih. Kalau kau menjawab pertanyaan saya pasti ada imbalan Pak. Pak Amon akan jawab. Oke, benar. Ada rekan yang lain jawab. Ya, tapi itu dia bisa jawab karena dibantu. Kan dikasih juga. Ya, jadi kurang tepat. Ya, untuk memberikan sebuah penghargaan. Ya. Berikutnya penghargaan tidak efektif ya. Tidak efektif.
Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini, ya. Merusak hubungan, iri. Nah, ranking 1 dia. Bagaimana caranya supaya saya kalah itu? Ya. Supaya saya ranking 1. Pasti iri dia sama yang itu. Kalau ada tadi yang diberikan bagaimana supaya dia tidak ada masuk lagi satu kali supaya kita saya lagi yang bisa ranking nanti. Ini merusak hubungan kita, hubungan sesama. Ketika kita memberikan penghargaan kepada orang tersebut. Ini pernah saya lakukan juga ini. Pernah saya mengajar, baru anak-anak yang aktif sekali menjawab, saya langsung biasa karena saya biasa kalau belanja, ya biasa saya simpan saja itu bulan-bulan di tas saya. Nah, ketika dia ada yang menjawab, saya tidak kasih tahu bahwa saya kasih. Ada yang menjawab, langsung saya kasih lah ini kamu bagus sekali. Nah, nanti itu berpikir menjawab lagi, jangan sampai ada lagi. Nah, ternyata bukan itu ya, bukan begitu yang dituntut kita. Baik. Berikutnya, nah, kita di sini mari kita bisa coba mengisi ini. Nah, ini tindakan guru dengan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat yang saya akan terlambat, tidak terlambat lagi karena terlambat misalnya. Kira-kira ini ya, hukuman ini apa konsekuensi? Hukuman. Ya, coba Bapak Ibu kita ujian, ujian tapi tidak dinilai. Kita tes tadi itu dari apa yang saya sampaikan itu kita tes dulu kira-kira yang mana apa sudah tembak atau masih sedikit meleset. Ya, kita yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman ini? Basket karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Ya. Tidak ada kaitannya dengan keterlambatan dengan lari. Ya. Kemudian, ya mungkin ini tidak pernah juga disepakati bersama. Ya. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini push up karena tidak pakai masker. Hukuman apa konsekuensi? Ya. Tidak pakai masker, disuruh push up, tidak pakai masker kok. Hukuman ini apa konsekuensi? Ya, hukuman. Ini push up dengan pakai masker apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Ya. Seharusnya ini bagaimana? Kalau dia terlambat tidak pakai masker harusnya bagaimana? Kan ini kalau dihukum tetap tidak pakai masker. Jadi harusnya bagaimana ini? Ya, harusnya ya suruh beli masker atau pulang dulu beli masker. Atau ya kalau ada yang berbaik hati ya kalau ada uang ya belikan masker. Ya. Tapi kalau disuruh supaya dia menyadari sendiri ya pergi kau beli masker dulu di situ. Ya. Pergi kau ambil di rumah dulu. Dan seterusnya. Harus dia yakini. Berikutnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, diganti yang sudah dicoret. Ya, konsekuensi karena kita di sini bertanggung jawab yang membalikan. Ya, ada kaitannya kan? Kertas yang dicoret ya supaya bisa digunakan lagi ya harus yang dikembalikan. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ya, konsekuensi. Ya. Karena di sini kalau ya dia tadi tumpah itu aja harus dibersihkan. Ada kaitannya kan? Berikutnya meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu kita. Apa? Ya, hukum. Ini apa kaitannya? Sepatu kita dengan lari ini ke lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk penyewaan. Hukuman ini, hukuman apa konsekuensi? Ya, konsekuensi. Konsekuensi karena apa? Ini itu kan olahraga.
lari ini kan olahraga. Iya. Jadi kita ini ada kaitannya, berkaitan relevansinya. Kalau hukuman, memang sih hukuman itu disepakati, konsekuensi itu disepakati, tetapi jadi tidak terlepas dari apa kaitannya, apakah manfaatnya dengan apa yang mau dilakukan itu. Begitu. Contohnya begini, kalau ada terlambat datang di sekolah, maka kita buatkan konsekuensi harus ditempelin 10 kali. Konsekuensi apa hukuman itu? Hukuman, karena itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan. Bagaimana? Ya? Karena terlambat datang ketinggalan mata pelajaran, harusnya apa waktunya untuk belajar. Itu tadi menang ya. Karena kalau kita tempelin ya rugi mereka. Ruginya apa? Pelajaran sudah terlambat, sakit lagi. Dan kita yang menang, mereka kalah. Kalah. Next ya. Nah ini, ternyata Bapak Ibu memang sudah hebat sekali. Ya, ini sudah hebat tadi. Ya. Lanjut, apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Nah, hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya mau tidak mau harus terjadi, namanya hukuman. Aku harus jalani, suka tidak suka harus kau jalani. Tapi kalau dia konsekuensi, suatu harus terjadi, memang menyakitkan juga, tapi ya tidak. Ada kata harus, ini sama-sama harus, tapi ini menyakitkan juga, tapi ini itu jangka pendek saja. Ya. Berikutnya, membuat anak sakit fisik atau mampu fisik atau maupun mati untuk jangka waktu lama. Ini bisa anak-anak ini bisa denda, ya, denda. Dia merasa tidak terima. Berikutnya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya pada saat itu saja. Umpamanya ditambah waktunya hanya itu saja. Tapi dia merasa lega berikutnya karena dari terbentuknya itu pelajaran itu. Berikutnya, anak di sini membenci disiplin dari no kamu disiplin atau apa yang dan seterusnya. Dia tidak mau mengikuti kedisiplinan karena dari hukuman ini. Berikutnya, anak menghargai disiplin. Kemudian itu hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau penggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau ini konsep diri yang ya. Lanjut, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, mari kita sesuaikan dengan apa ya introspeksi diri kita. Betul tadi. Manusia itu ingin bertahan hidup. Ingin bertahan hidup. Contohnya kita datang kerja di sini. Kita akan mendapatkan nafkah itu kita gunakan untuk bertahan hidup. Mengapa kita kerja? Karena itu ingin bertahan hidup. Mengapa kita makan? Karena kita ingin bertahan hidup. Ya kata yang menarik, umat ya tidak makan ya pasti naik. Pasti kita berusaha. Anak-anak ketika dia di sini harus terpenuhi kebutuhan ini, 5 kebutuhannya. Murid itu membutuhkan kasih sayang. Ya, manusia itu membutuhkan kasih sayang ya. Mau dicintai, mau disayangi, baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah, mau disayang, mau memiliki teman, ya. Ini bukti bahwa kita membutuhkan itu. Mau jadi penguasa itu mau jadi mendapatkan sebuah jabatan, contohnya. Dan ini penguasa dan kita paham jadi penguasa. Kemudian mau bebas. Manusia itu mau bebas, ya.
Makanya kalau ada orang waktunya itu diatur-atur, di sini banyak orang yang karena ini waktunya diatur-atur segala macam. Harus jam sekian, harus begini, harus begini. Orang tidak bisa bebas bagaimana dia bisa berkreasi. Ya. Kemudian senang, kita butuh hidup senang. Nah, ketika ini 5 ini ada yang tidak terpenuhi, maka itulah orang biasanya membangkang. Ya, ada yang tidak terpenuhi sebenarnya dalam kehidupannya. Jadi anak-anak kita kalau ada yang di dalam kelas itu, ya berbuat pula, nah, ini pasti ada di sini yang tidak terpenuhi. Ya. Makanya kalau ada yang tidak diperhatikan dalam kelas, biasa ya, itu kerja. Tapi kalau kita mengarahkan perhatian kepada mereka, pasti karena memang di sini dia butuh namanya kasih sayang dan mau diterima. Coba kalau di lingkungan keluarga kita tidak ada yang sayang dengan kita yang tidak dirasa. Ya, tentunya ini susah ya. Nah, di sini kita lihat contoh di sini, ya Ibu Ani di kelas ya ini. Dia ada kasus di sini, ya. Ulahnya si Agus ini, ya, berapa anak telah datang dan menemukan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Apa yang mau dilakukan seorang ibu ini? Maka dia akan ketika dia melontarkan pertanyaan seperti ini, apabila jawaban Agus dia ibu ini ya melakukan sebuah tindakan. Apabila jawaban Agus karena dia lapar, maka pasti dia namanya bertahan hidup. Mengapa dia ambil makanannya temannya? Karena dia lapar. Ya, dia mau lapar. Kemudian Agus karena senang temannya menjadi memperhatikan dia. Kebutuhan apa itu? Dia itu kebutuhan untuk diterima dan mau dikasihi, mau dicintai. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti dia jadi penguasa. Jadi dia mengambil makanannya temannya karena dia maunya supaya Agus ini ditakuti temannya. Dia ingin mau dianggap sebagai penguasa. Dia yang merasa hebat. Kemudian apabila Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhan apa itu dia ya kebutuhannya ya kebebasan, dia mau bebas, mau ganti-ganti sebenarnya ya. Dia mau bebas. Berikutnya apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, dia kesal karena dia ambil makanannya kebutuhan, dia maunya senang. Jadi ini dari 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak bisa dipisahkan. Ya, kita butuh semua ini. Inilah ketika tidak terpenuhi ini kebutuhan ini, ada yang tidak terpenuhi, tidak difasilitasi dengan baik, ya, tidak difasilitasi dengan baik, membuat orang tersebut dapat ya, membuat pula memilih jalan yang pintas. Berikutnya, nah, kita 5 posisi kontrol. Di sini ada 5. Hukum membuat rasa bersalah teman dan manajer. Di sini dari kelima ini ya ada banyak di situ yang apa sih manfaatnya dan seperti bagaimana dan bagaimana caranya dan hasilnya apa. Kita lihat di sini menghardikan ini kalau dia menghukum guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir dan seterusnya pokoknya. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan dan seterusnya. Hasilnya apa? Anak itu memberontak, berdendam, menyalahkan orang lain. Kalau dia sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah, ya, ini guru berbuat, ya, berceramah, nunjuk-nunjuk, kekecewaan. Kemudian apa yang dikatakan guru? Kamu sudah kecewakan ibu ya, kecewakan bapak. Seolah-olah kita bagaimana supaya anak itu merasa bersalah, menyadari salah, salah aku lihat, nah, saya ini salah.
Apa sih dampaknya, hasilnya? Ini ada menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Ya, ini banyak biasa terjadi ini. Ya, kalau kita ketemu dengan murid, ya apa? Dia bohongi kita ini. Karena kita mau membuat rasa bersalah, dia berbohong tidak sesuai. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian apa sih guru berkata, lakukan demi Bapak yang sudah nanti ibu atau bapak bantu kamu. Ini posisi kita sebagai teman terhadap murid kita. Nah nantinya itu hasilnya apa? Murid kita itu tergantung pada kita. Dia akan mengatakan nanti saya akan dibantu oleh guruku. Sebagaimana kalau kita berteman dengan orang kan kita berharap dia bantu kita. Kan? Kau teman baik saya. Wah, saya pasti tolong ini karena itu temanku saya. Ya kan? Kemudian posisi memantau. Di sini ya menghitung dan mengukur. Jadi kita memantau ya. Apa peraturan ya, kemudian apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang. Ini hasilnya apa? Menyesuaikan bila diawasi. Nanti dia melakukan jika kita ada di situ. Kan dipantau. Ya tak ada video. Kalau kita tidak mengawasi ya lain-lain yang dibuat. Kalau kita menggunakan posisi pemantau di sini. Ya. Berikutnya posisi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa yang dikatakan? Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Ya, jadi ini kita menggali apa yang ada yang dia yakini dalam diri mereka, keyakinan itu. Kalau kamu meyakininya, mau kamu jadi apa? Maukah kamu memperbaiki? Itu mau ya. Kemudian kalau memperbaikinya kira-kira seperti apa dan akan menggambarkan seperti apa nantinya. Kemudian apa sih hasilnya? Ini menguatkan karakter anak atau menguatkan watak anak. Jadi inilah posisi, kalau dari posisi kontrol ini ya identitas sukses, ini identitas gagal, ini motivasi prinsip, ini motivasi dari luar. Jadi kalau kita hanya menggunakan buku, membuat merasa bersalah, teman-teman, maka itu motivasi eksternal yang terbangun dari luar. Tapi kalau kita menggunakan posisi manajer, maka motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri seseorang. Ya, karena mengapa bisa? Karena lewat ini dia bisa dari dalam dirinya tentang apa yang dia yakini benar, baik. Lanjut ya. Berikutnya masih banyak yang ya. Berikutnya apa sih murid dapat berkata saya tidak peduli. Ya. Apa dampaknya? Mengulangi kesalahan yang berulang kali. Kalau kita di sini, ya kita lihat di sini. Apa sih dampaknya? Mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian kita lanjut dengan restitusi, ya. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi itu diterapkan di dalam restitusi ini, yaitu posisi manajer kita dapat menggunakan di dalam restitusi. Apa sih itu restitusi? Ini bukan hal yang baru karena sudah biasa kita lakukan ini, Bapak Ibu. Kita hanya di sini sharing kembali, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini ada kata kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia dapat menyadari, ya, dan dia bisa kembali ke kelompok mereka. Kelompok mereka itu yang dimaksud di sini adalah dia kembali melakukan sesuatu tadi yang sudah dia miliki itu tadi. Sejak anak lahir itu memiliki budi pekerti, memiliki kemampuan, cuma sama-sama. Nah, ketika dia melakukan ini, bisa dia kembalikan ke sana karena dia kembali dibangkitkan nilai-nilai yang dia miliki atau karakter-karakter yang dia sudah miliki yang tadinya masih sama-sama itu. Lanjut. Ciri-ciri restitusi yaitu ya, bukan menebus kesalahan. Jadi kalau kita merestitusi
Nah, bukan untuk membuat anak tersebut menebus kesalahan. Jadi anak yang berulang itu ya kita restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik? Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita tidak boleh paksa. Karena ketika dia yakini ya masa dia yakini bahwa dia akan dipaksa. Dia ditawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi mengintrospeksi diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, karakternya, bagaimana menguatkan karakter itu. Ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Solusi ya. Solusinya apa? Kita fokus ke situ. Apa solusinya? Berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, mari kita lihat di sini ada segitiga restitusi. Nama juga segitiga ya, lengkapnya kalau tidak lengkap sisi-sisinya itu segitiga. Yang pertama apa sih? Namanya menstabilkan identitas. Jadi identitas anak ketika dia melakukan sebuah pelanggaran kesalahan, maka bagaimana identitas mereka itu kita stabilkan. Jangan sampai merasa takut, merasa bersalah terus, ya, sehingga itu mengakibatkan kebohongan-kebohongan. Ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kita boleh membuka sebuah pertanyaan. Ya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ya, karena semua orang pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya kan? Semua orang itu pernah melakukan sebuah kesalahan. Berikutnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pasti. Sehingga boleh, ternyata dia menyadari, ternyata bukan hanya saya yang salah. Tapi tidak hanya sebatas sampai di sini. Ini justru mungkin bisa lebih parah kalau hanya sampai di sini kita lakukan. Ya, kita bisa kalau selesai itu dia sudah menyadari, ya, maka kita bisa itu validasi tindakan yang salah. Apa sih tindakan mereka itu? Kita itu validasi itu dengan melakukan sebuah pertanyaan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Karena apa? Setiap orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Ditanyakan, kenapa sih kamu pukul temanmu tadi? Terus kalau dia jelaskan alasannya, ya di sini kita ada cara yang lebih baik selain contohnya memukul tadi. Ada cara yang lebih efektif selain memukul. Dia akan mencari, iya ya, ternyata biar sebenarnya itu menyelesaikan masalah tadi, biar saya tidak pukul sebenarnya. Dia ya, makanya dia mengembalikan ke kelompoknya, kita kembali ke kelompok. Berikutnya menyatakan apa? Menanyakan keyakinan. Apa sih yang kamu yakini? Ya. Ini nilai apa yang telah kita sepakati? Itu kembali ke keyakinan kelas tadi, nilai-nilai itu, nilai-nilai kebajikan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang apa ke depan? Jadi kalau kamu yakini bahwa nilai itu benar, mau bermanfaat, kamu mau jadi apa nantinya? Jadi ini ada menyelesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu dalam melakukan ini sulit, membutuhkan waktu. Ya, tidak mudah. Tetapi jangan jangan merasa bosan ketika dilakukan satu kali baru belum akan hasil akan tidak bagus ini. Ya, kita melakukan berulang-ulang dan kita dapat melihat di situ, ternyata tadi itu seperti ini. Mungkin kalau pertama kali, ya mungkin masih canggung atau ya belum terlalu bagus. Tapi mari kita melakukan berulang-ulang dan tentunya untuk berubah itu tentunya tidak semudah dengan mengalihkan telapak tangan, tentunya berproses ya, butuh waktu. Mungkin sekian yang
dapat saya sampaikan berbagi dengan budaya positif ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini kita bisa mengerti, kita pahami, dan kalau ya bisa ya kita boleh lakukan secara bersama-sama. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada saat ini, dan sini mungkin kalau ada sesuatu yang mau dikonfirmasi atau dibagi, ya silakan saya berikan kesempatan, mungkin 1 atau 2 orang. Ya, saya beri kesempatan kalau ada. Kalau ada yang mau berbagi, silakan. Ya, ada? Mungkin, ada. Silakan diusuri kalau ada. Iya, sebelum saya bicara, saya minta kepada kita sebagai peserta sosialisasi mengapresiasi Pak Christian Lili yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Terima kasih kepada Pak Lili yang sudah berbagi kepada kita semua. Nah, ketika kita menyimak materi yang telah disampaikan, tinggal bagaimana kita melakukan. Tentu ada kata sepakat. Iya, tentu ada kata sepakat. Nah, sebenarnya memang saya ini sudah sesi ketiga mengikuti sosialisasi, dan saya melihat ada 3 orang ini yang sudah memberikan materi tentang budaya positif, dan ada yang memang penekanannya dan 3 ini ada yang penekanannya memang tertekan pada satu materi yang memang ditekankan di situ. Jadi contoh kemarin saya ikut di Bu Ida, itu dia banyak berbicara tentang disiplin positif. Ya, sehingga saya katakan bahwa saya ini sudah kurang lebih 30 tahun mengajar. Saya mengoreksi diri saya bahwa ternyata selama ini saya punya cara menghukum itu salah. Ya, ketika saya masuk di pelatihan mandiri tentang disiplin positif, ya, jadi ide tentang disiplin. Dia fokus tentang disiplin positif. Kemudian tadi lagi Ibu Selvi Kalingbuang, dia fokus dengan hukuman, ya, hukuman tentang hukuman, ya, hukuman eksternal dengan ya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian Pak Lili dari keseluruhan, ya, dari itu. Jadi saya di sini hanya mau berbagi, saya tidak bertanya, tapi saya mau berbagi kepada kita semua. Bagaimana caranya kita menciptakan budaya di sekolah kita, dan bagaimana kita mau dihargai murid kita, dan bagaimana ketika kita mengambil keputusan apakah kita intinya di sini apakah kita mau menghukum atau konsekuensi, ya. Konsekuensi dengan didalami oleh restitusi. Nah, kalau tadi tentang budaya positif, ya, paling tidak bagaimana kita berdayakan dulu diri kita untuk menciptakan budaya positif itu. Ya, contohnya, ya, kalau saya tidak salah, kita workshop itu pernah ada 5S atau 4S, yang sapa, salam, dan lain-lain. Iya, itu. Menciptakan budaya positif artinya begini. Jangan kita hanya mau disapa oleh siswa kita. Ya, contohnya pagi-pagi biasakan siswa kita, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Nah, bagaimana kalau kita yang kembalikan? Ya, misalnya anak-anak itu berdiri hanya lihat-lihat kita saja. Pasti ada di jalan itu biasa anak-anak lihat kita saja.
maksudnya Pak Menakwa selamat pagi, tidak memberi salam. Ya, bagaimana kalau kita timbal balik, kita yang menyapa mereka, selamat pagi, ya, kalau tidak seperti itu, supaya mereka merasa nyaman. Oh, ternyata perhatikan sana kalau guruku, ya seperti itu. Kemudian tadi itu masalah hukuman, ya itulah saya katakan bagaimana supaya menciptakan lingkungan budaya positif. Kita ambil kata sepakat, ya sepakat artinya kita tidak menghukum seperti yang sudah dipaparkan tadi, tetapi kita ambil ada konsekuensi, dan saya kira kita semua sudah membuat kesepakatan di kelas kita masing-masing. Ya, sehingga ketika anak-anak berulang, ya, dia akan menyadari ya, tindakan apa yang kita lakukan ketika anak-anak berulang. Ya, seperti contoh kasus-kasus kemarin. Ya, ada saja mungkin anak-anak yang merasa bahwa dirinya benar, tetapi kita seorang guru mengatakan bahwa itu salah yang dia lakukan. Ya, sehingga bagaimana kita melakukan pendekatan kepada peserta didik kita, anak didik kita, supaya mereka juga merasa dia diperhatikan. Ya, jangan kita selalu oh iya salah kok. Nah, sementara kita tidak tahu bahwa dia lakukan itu tentu ada tujuannya. Ya, jadi saya ini hanya berbagi. Artinya mari kita mengambil kata sepakat apa yang kita mau lakukan ke depannya dengan adanya materi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu sudah boleh berbagi tentang pengalaman bahkan tindakan-tindakan yang harus ditempuh di hari-hari yang akan datang. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu? Kalau masih ada, kalau sudah tidak ada, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sudah mengambil waktu Bapak Ibu yang sudah lama ini, sehingga dan Bapak Ibu juga sudah setia boleh duduk, boleh mendengar. Semoga apa yang dilakukan ini boleh bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata saya, kalimat-kalimat yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, artinya tidak nyambung dengan kata itu, dan kemungkinan bisa membuat perasaan Bapak Ibu tidak nyaman atau tidak kurang diterima. Saya mohon supaya dimaafkan, karena ini saya mengakui bahwa memang saya masih sementara belajar juga, dan Bapak Ibu lebih dari dengan saya. Kebetulan ini saya menjadi calon guru penggerak, yang saya berusaha untuk memahami apa sih peran sebenarnya sebagai seorang guru, sehingga pada saat ini saya boleh berbagi dan boleh mengundang Bapak Ibu dan boleh kita bersama-sama pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.